Strategi pelaksanaan 1 pada pasien risiko perilaku kekerasan dengan cara mengontrol marah secara fisik. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak. Selamat pagi, Sus. Sebelumnya perkenalkan ya Mbak, saya perawat Anissa yang kebetulan sedang praktik di rumah sakit ini selama 2 minggu. Nah, saya kebetulan sedang bertugas pada pagi hari ini. Saya yang akan membantu Mbak selama Mbak ada di rumah sakit ini. Nah, sebelumnya nama Mbak siapa ya dan sukanya dipanggil apa? Saya namanya Tania Fitri Ramadhani. Saya suka panggil Tata. Baik Mbak Tata, salam kenal ya Mbak. Ya. Kalau saya boleh tahu, bagaimana perasaan Mbak Tata saat ini? Apakah senang, sedih, atau sedang merasa kesal? Saya kesal banget, Mbak. Tadi tuh ada orang yang mau dekat-dekat saya tuh, saya nggak suka. Oh, Mbak Tata sedang kesal ya Mbak? Iya. Sebelumnya Mbak Tata apakah sering melampiaskan kekesalan yang Mbak Tata alami dengan melakukan hal yang merugikan diri Mbak Tata atau orang lain seperti membanding barang atau melukai diri Mbak? Saya kalau misalkan kesal sama orang ya saya banding barang dekat-dekat saya ya. Kalau misalkan itu ya saya tonjok orangnya. Oh, seperti itu ya Mbak? Iya. Baik, apakah Mbak Tata bersedia untuk berbincang-bincang bersama saya tentang hal-hal yang membuat Mbak Tata tersinggung? Iya, bersedia. Baik. Maukah Mbak Tata belajar mengendalikan marah atau mengontrol marah dengan saya agar tidak merugikan diri Mbak Tata atau orang-orang yang ada di sekitar Mbak Tata? Ya, bersedia. Baik Mbak. Kalau boleh tahu sejauh mana sih Mbak Tata bisa mengontrol atau tahu cara mengontrol amarah dengan teknik nafas dalam? Saya nggak tahu namanya. Belum tahu ya Mbak. Berarti baru pernah dengar ya Mbak? Iya. Baik Mbak. Berarti Mbak Tata belum pernah latihan cara mengontrol amarah dengan saluran fisik ya? Iya. Baik Mbak. Kita di sini akan melakukan latihan nafas dalam. Latihan nafas dalam itu salah satu cara untuk mengontrol marah secara fisik. Nah, untuk waktunya sekitar 10-15 menit. Apakah Mbak Tata bersedia? Iya. Dan untuk tempatnya saya merekomendasikan di sini. Apakah Mbak Tata ada rekomendasi lain untuk tempatnya? Sini aja deh. Baik. Apakah Mbak Tata sudah siap? Ya, siap ya Mbak? Ya. Jadi Mbak, latihan mengontrol marah dengan saluran fisik ini merupakan latihan yang dapat membantu Mbak Tata untuk mengendalikan dorongan untuk melakukan latihan ini dapat membantu Mbak Tata untuk mengendalikan amarah Mbak Tata sehingga Mbak Tata tidak melakukan kekerasan saat Mbak Tata mulai merasa marah. Nah, tujuannya itu agar perasaan marah yang Mbak Tata alami tidak diarahkan atau tidak dilampiaskan ke orang terdekat Mbak Tata, barang-barang di sekitar Mbak Tata, ataupun diri Mbak Tata pribadi. Sehingga dan selain itu bisa membuat tubuh Mbak Tata menjadi lebih rileks setelah emosi itu tersalurkan dengan latihan napas dalam. Lalu, apa saja sih yang perlu disiapkan untuk memulai mengontrol secara fisik? Ini bisa dilakukan dengan Mbak Tata mencari tempat yang aman dan nyaman menurut Mbak Tata. Dan yang paling penting itu, Mbak Tata bersedia untuk melakukan atau mencoba menyalurkan rasa marah yang Mbak Tata alami dengan aman, yaitu dengan saluran fisik ini atau latihan nafas dalam. Nah, cara melakukannya, kalau ada tanda-tanda marah muncul, Mbak Tata bisa berdiri, lalu tarik nafas lewat hidung selama 4 detik, tahan selama 7 detik, dan Mbak Tata bisa hembuskan lagi selama 8 detik. Bisa Mbak Tata lakukan ya Mbak? Saya pandu. Tarik nafas lewat hidung ya Mbak. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Keluarkan lewat mulut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, seperti itu ya Mbak. Nah, latihan ini sebaiknya Mbak Tata lakukan secara rutin agar saat marah Mbak Tata terbiasa untuk mengatasi marah tersebut. Nah, untuk latihan ini bisa Mbak Tata lakukan apabila saat marah itu bisa mengontrol dengan cara tarik nafas dalam selama 3-5 kali agar Mbak Tata merasakan rileks.
Bagaimana perasaan Mbak Tata setelah dilakukan latihan ini? Apakah sudah jauh lebih lega atau masih merasa kesal? Saya masih merasa kesal, tapi saya sedikit agak lega, Mbak. Oh, baik Mbak. Berarti Mbak Tata sudah tahu apa yang membuat Mbak Tata marah dan bagaimana cara mengontrolnya kan ya Mbak? Baik Mbak. Bisa Mbak Tata sebutkan bagaimana cara untuk mengontrol marah dengan latihan secara fisik? Bisa. Yang pertama tadi harus napas dalam dengan hitungan tarik napasnya 4 detik, terus tahan 7 detik, terus hembuskan 8 detik. Ya, betul dengan sekali. mulut. Ya. Alhamdulillah. Dulu sekali ya Mbak seperti itu. Jadi apabila Mbak Tata merasakan ada tanda-tanda Mbak Tata marah, Mbak Tata bisa melakukannya sendiri ya Mbak. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, kita akan latihan mengontrol marah secara verbal. Bagaimana kalau besok pagi pukul 9 saya datang dan kita akan latihan mengontrol marah secara verbal. Apakah Mbak Tata bersedia? Ya, Dan untuk waktunya sekitar 10 sampai 15 menit. Untuk tempatnya di sini saja ya Mbak. Apakah Mbak Tata mau? mau bisa juga. Baik Mbak, saya permisi dulu ya Mbak. Saya kembali ke ruang perawat. Apabila ada yang dibutuhkan, Mbak Tata bisa memanggil saya di ruang perawat. Mari Mbak. Terima kasih. Ya, sama-sama.